wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi 'ilmi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul ya walaupun dalam keadaan daring ya, semoga ini tidak kemudian menurunkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Dan salawat serta salam selanjutnya kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam seperti yang saat ini kita rasakan. Baik, kita akan melaksanakan ya tamasya, yaitu tausiah malam ba'da isya, yang insya Allah ini akan diadakan rutin. Untuk itu bagi wafilah atau teman-teman yang kemudian ingin belajar secara istiqomah, insya Allah kita akan adakan selama masih membahas terkait kitab Adabul Mufrad ini sampai habis insya Allah, dan akan dilaksanakan rutin hingga tamat, hingga khatam. Dan juga insya Allah nanti kalau misalnya dari Masjid Raya Mujahidinnya sudah mengizinkan untuk kemudian bisa berkumpul di masjid, insya Allah akan kita adakan secara offline. Itu mohon doanya kepada teman-teman untuk kita supaya pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bermuajahah bersama di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Baiklah, sebelum itu saya bacakan kembali peraturan selama kajian, yaitu yang pertama berwudu sebelum kajian. Kemudian mencatat ya, kemudian yang ketiga mematikan mikrofon, dan untuk yang ikhwan silakan untuk menghidupkan kamera. Bagi hawat silakan kepada diri masing-masing untuk kemudian boleh menghidupkan dan juga boleh mematikan. Dan untuk pertanyaan di wafilah teman-teman silakan disampaikan di kolom chat yang tersedia di Google Meet ini. Dan semoga ini bisa kita taati bersama sehingga ilmu-ilmu yang diberikan malam hari ini akan tersampaikan dengan baik. Sebelum itu kita mulai mulai dulu dengan mengucapkan ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan insya Allah dibacakan oleh Akhina Azmi Aziz. Yang untuk itu kepada Akhina Azmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamaltu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddu wa balagha 40 sanah qala rabbi afdhilni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Akhina Azmi Aziz yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran. Semoga yang baca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah bergabung ya di Google Meet kita di forum kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Hadafi yang insya Allah akan membahas tentang kitab Adabul Mufrad ya. Kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana Akhi Alim, sehat juga? Iya Ustadz. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan ya Ustadz, pembahasan kita mengenai kitab Adabul Mufrad ya. Insyaallah sampai pukul 21.15 Ustadz, dan 15 menit kemudian akan kita laksanakan tanya jawab ya, sampai selesai insyaallah. Baik, baiklah, untuk mempercepat waktu, marilah kita dengarkan ya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hadafi terkait kitab Adabul Mufrad ya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, syukron Akhi Adim ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah yang mana hingga saat ini, detik ini, kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sehingga pada malam yang mulia ini Allah pertemukan kita di kajian online yang insya Allah barakah ini, dan kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah ridhoi, Allah jadikan sebagai amal kebaikan, dan juga Allah turunkan keberkahan atau kebaikan-kebaikan untuk kita semua, khususnya ikhwafillah yang pada malam ini ikut bergabung di dalam kajian online pada malam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita ya, temanya ya tentang adab ya. Nah, akan tetapi kita merujuk pada satu kitab, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karangan daripada Imam Bukhari, yang mana nama beliau aslinya adalah Muhammad bin Ismail, tapi lebih populer ya dikenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Nah, kitab ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama kemarin, ya, dia berisi hadis-hadis, hadis Nabi ya, dan juga athar ya dari para sahabat. Nah, yang mengenai tentang adab Islam. Maka diharapkan dari mempelajari kitab ini, sebagai seorang muslim kita hendaknya mengetahui bagaimana semestinya kita beradab, baik itu ya di dalam kehidupan keluarga, ya, bermasyarakat ya, dan juga lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya adab itu berbeda dengan akhlak. Ya, sedikit saja berbedanya, yang mana adab itu dia butuh proses. Ya. Nah, jadi adab itu adalah nilai-nilai kebaikan dalam bentuk perilaku, ya, atau sikap, yang mana itu semua dihasilkan dari proses tarbiyah atau proses pendidikan, atau proses taklim, pembelajaran. Nah, itu bedanya adab dengan akhlak. Kalau akhlak itu dia secara spontan saja keluarnya. Ya, tingkah laku kita itu secara spontan. Jadi tidak belajar pun, ya itulah akhlak. Makanya ada akhlak buruk, ada akhlak
baik seperti itu. Makanya kalau akhlak yang baik itu dia sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang, karena akhlak baik kebaikannya itu dihasilkan daripada ibadahnya, ya, daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun adab ini makanya dikatakan dengan peradaban. Dia ada proses pembelajaran, ada proses pendidikan di dalamnya. Nah, karena itu sudah sangat pas ya kalau kita, jadi tadi kita mau menjadi seorang muslim yang beradab, maka tentu saja harus ada ya proses seperti kajian kita pada malam ini. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, temanya sangat banyak ya di dalam kitab ini. Tapi kita di awal ini akan membahas terkait dengan tema birrul walidain, ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nanti akan banyak nanti bab-bab di dalamnya ya, yang berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Apakah itu terkait dengan baktinya atau juga terkait dengan kedurhakaannya. Nah, jadi sangat banyak nanti hadis-hadisnya. Ya, sangat banyak. Cuman saya harap kita pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru seperti itu. Nah, kemarin di awal kita sudah membahas dua hadis. Ya, dua hadis. Nah, hadis nomor 1 dan hadis nomor 2. Dan itu terkait dengan bab birrul walidain. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini masih umum. Jadi untuk kepada ayah dan ibu. Nah, pada malam ini kita masuk kepada bab yang kedua. Ya, bab yang kedua, nomor hadis yang ketiga. Nah, saya tadi ada sharekan file kitab Al-Adabul Mufradnya kepada Akh Adim. Mungkin silahkan jika mau langsung dibuka filenya, ya. Nah, dan juga saya minta nanti kita sama-sama buka Al-Quran terjemah ya. Al-Quran terjemah. Nah, bab kedua ini, nah ini akan berbicara tentang birrul jadi berbakti kepada ibu, ya, kepada ibu. Nah, nanti untuk ayah ada lagi pembahasannya. Nah, jadi ini birrul ya, berbakti kepada ibu. Nah, hadisnya adalah hadis nomor 3. Ya, saya akan bacakan. An Bahzi ibni Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddihi, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, ya, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Maka Rasulullah jawab, qala ummaka, kepada ibumu. Lalu sahabat tadi bertanya kembali, man abaru, kepada siapa lagi Rasulullah aku harus berbakti? Maka Rasulullah katakan, ya, jawab kembali dengan jawaban yang sama, ummaka, yaitu ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, man abaru, pada siapa lagi ya Rasulullah? Ya, terus penasaran, siapa yang harus yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang anak? Ternyata Rasulullah untuk yang ketiga kalinya tetap menjawab ummaka, ibumu. Lalu sahabat ini bertanya kembali untuk yang keempat kalinya, man abaru, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan abaka. Yang keempat ini barulah Rasulullah katakan ayahmu. Summal aqrabu fal aqrab. Kemudian ya setelah ibu 3 kali, ayah sekali, setelah itu orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat, ya, kerabat, ya, kerabat. Nah, jadi keluarga dekat yang memiliki hubungan darah biasanya, ya, memiliki hubungan darah. Misalnya seperti kakek, nenek, saudara kandung, ya, paman, bibi, ponakan. Maka mereka adalah orang-orang yang juga berhak untuk mendapatkan kebaikan atau bakti daripada kita, seperti itu. Ya, Al-Quran pun memang sudah begitu, ya, secara hierarki sudah Allah atur, ya, sudah Allah susun urutkan. Ya, pertama ya hanya beribadah atau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Setelah itu ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu apa? Wadzil qurbah, dan kepada kerabat. Nah, kerabat.
Jadi sebelum kita memperhatikan orang lain yang mungkin ya meskipun sesama umat Islam, saudara seiman dengan kita, tapi ya ada prioritas ya. Ada prioritas, yaitu lebih prioritas lagi adalah kerabat kita. Ya, kerabat kita dulu kita perhatikan seperti itu. Nah, saya akan bacakan langsung 2 hadis karena untuk bab yang kedua ini yang berbicara tentang birrul berbakti kepada ibu ini hanya ada 2 hadis, yaitu hadis nomor 3 dan hadis nomor 4. Nah, hadis nomor 4 ini dari Atha bin Yasar, ya, dari Atha bin Yasar, Ani bin Abbas, ya. Selanjutnya beliau mendapatkan kabar ini dari Abdullah bin Abbas, annahu atahu rajulun, bahwasanya ya, ada seorang laki-laki mendatanginya, ya, mendatangi Abdullah bin Abbas. Faqala, lalu laki-laki tersebut bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, pertama beliau kasih info dulu. Inni khatibatu mar'atan. Ya. Sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita, fa'abat an tankihani. Tetapi wanita itu menolak pinanganku. Ini sakit ya, sakit. Nah, lebih sakitnya lagi, wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Ternyata ada laki-laki lain, ya, setelah dari lamaran atau pinanganku ditolak, ada laki lain yang datang meminang perempuan tersebut dan dia menerimanya. Wah. Maka kata laki-laki tadi, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Wah, ini jangan sampai diikut ini. Ya. Maka katanya, aku merasa cemburu. Ya, faghirtu. Aku merasa cemburu, faqataltuha, dan aku telah membunuh perempuan tersebut, perempuan yang menolak pinanganku. Maka sahabat ini berkata, fahalli min taubatin, apakah masih ada taubat, pintu taubat untukku? Artinya kalau aku bertaubat kepada Allah, ya, dari perbuatan dosa tadi yaitu membunuh, apakah Allah masih menerima taubatku? Nah, maka Abdullah bin Abbas sebelum menjawab beliau bertanya, ya, Abdullah bin Abbas justru bertanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ya, maka laki-laki tadi mengatakan qala la, ya, sudah meninggal dunia, sudah tidak hidup lagi. Maka Abdullah bin Abbas berkata, tub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan bertaqarrublah dan mendekatlah kepada Allah, beribadah kepadanya, ya, dengan sebisa mungkin. Semampumu di sini maksudnya adalah sebisa mungkin, sekuat mungkin dekati Allah. Ya, dekati Allah untuk agar apa? Taubatmu diterima oleh Allah. Nah, lalu Atha bin Yasar yang mendengar pertanyaan dari Abdullah bin Abbas tadi, bertanya, apakah ibumu masih hidup? Maka beliau penasaran dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, lima sa'altahu an hayati ummihi. Mengapa engkau bertanya kepadanya tentang hidupnya, hidup ibunya? Apakah ibunya masih hidup atau tidak? Nah, mengapa? Penasaran. Nah, maka Abdullah bin Abbas berkata, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya aku tidak mengetahui, ya, amalan apa, ya, yang paling baik, ya, yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, ya, selain apa? Selain amalan bakti seorang anak kepada ibunya. Karena itu, ya, jadi tadi Abdullah bin Abbas ingin memberikan solusi kepada pemuda tadi yang telah membunuh perempuan yang menolak pinangannya. Nah, solusinya, ya, dekati Allah dengan apa? Amal soleh, yaitu berbakti kepada ibu. Tapi karena ibunya sudah meninggal dunia, maka ya lakukanlah dengan cara yang lain, sebisamu, ya, sekuat mungkin. Karena kenapa? Ibumu sudah meninggal, kan seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu tadi 2 hadis terkait dengan bab, ya, bab birril ya, berbakti kepada seorang ibu.
Nah, pada hadis yang nomor 3 tadi ya, hadis pertama yang nomor 3 tadi, kita lihat bahwasanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, kepada siapa dia harus berbakti. Artinya ini ya tentu saja kepada semua orang, ya, kalau harus berbakti itu, ya, berbuat baik. Tetapi ini dalam skala prioritasnya siapa? Maka Rasulullah katakan, ibumu sampai 3 kali. Nah, setelah itu barulah ayahmu. Nah, para ulama ya berpendapat, terutama ulama mufassir, ya ulama tafsir. Nah, mereka mengatakan, adapun di antara alasan mengapa ya bakti seorang anak itu harus lebih besar lagi, bahkan 3 kali lipat kepada seorang ibu ya dibandingkan kepada seorang ayah. Nah, maka salah satu alasannya adalah karena ayat yang dibacakan oleh teman kita tadi ya. Ya. Nah, itu surah Al-Ahqaf ayat 15 ya, surah Al-Ahqaf ya. Silahkan bagi teman-teman yang mau buka Al-Qur'an lebih bagus ya biar lebih paham. Surah Al-Ahqaf ini surah yang ke-46 ayat 15, juznya juz 26. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu kurhan. Ya, ibunya telah mengandungnya dengan bersusah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya juga dengan bersusah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Nah, 30 bulan itu berarti 2 tahun setengah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga apabila anak itu telah dewasa, umurnya mencapai 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepada diriku dan kepada kedua orang tuaku, ya. Wa an a'mala salihan tardah, ya, agar aku bisa berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Ya. Selanjutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah aku kebaikan ya fi dzurriyyati, yaitu dengan mengalirkan kebaikan kepada anak cucuku, keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bertobat dan yang berserah diri. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan ya mengapa bakti seorang anak kepada ibu itu sampai 3 kali lipat. Nah, di ayat ini Allah hanya sebutkan jerih payah atau jasa dari seorang ibu saja. Memang di awal diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi yang disebutkan jerih payahnya, jasanya itu adalah pengorbanan ya, pengorbanan dari ibu saja. Apa itu? Ada 3. Yang pertama mengandung, ya. Yang kedua melahirkan, ya. Yang ketiga menyusui. Dan ketiga ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang ayah. Tidak mungkin. Ya. Saya belum pernah mendengar ada laki-laki mengandung atau melahirkan atau menyusui. Kalaupun ada, ya itu paling hoax ya, tidak mungkin. Jadi Masya Allah, ya Maha Besar Allah yang hanya menciptakan ya rahim itu hanya pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Nah, jadi 3 hal ini tidak mungkin ya diwakili meskipun ingin sekali. Ya, misalnya ada suami itu yang sangat sayang sekali kepada istrinya, ya sudah biar saya aja yang mengandung, biar anaknya dalam perut saya, atau biar saya nanti yang melahirkan, atau biar saya nanti yang menyusui. Tidak mungkin. Nah, maka 3 hal ini yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang ayah. Nah, maka ini perjuangannya, pengorbanannya ya lebih besar ya dari seorang ibu dibandingkan seorang
seorang ayah. Nah, begitu juga di dalam surah Luqman, ya, surah Luqman ayat surah yang ke-31 ayat 14, ya. Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 14, juz 21. Nah, redaksinya hampir sama. Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, ibu bapaknya. Nah, di sini juga Allah jelaskan, hanya jelaskan pengorbanan dari seorang ibu. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, sangat lemah di dalam pada saat mengandung seorang anak. Wa fisaluhu fi amaini. Ya, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Ya ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu kembali. Nah, maka ini sekali lagi Allah hanya jelaskan pengorbanan atau jasa dari seorang ibu. Ya, tidak menyebutkan pengorbanan, ya, atau jasa dari seorang ayah. Nah, maka disinilah hubungan antara dua ayat ini dengan hadis yang pertama tadi, yaitu hadis nomor 3. Mengapa ya seseorang itu ya, lebih mendahulukan baktinya kepada seorang ibu. Tapi ingat ya, bukan berarti bapaknya dicuekin. Tidak. Ingat tadi di awal ayat bahwasanya perintah awalnya adalah berbakti kepada keduanya. Ya, keduanya. Nah, selanjutnya, ikhwatifillah rahimakumullah, kalau tadi saya katakan bahwasanya pengorbanan atau mungkin penderitaan seorang ibu itu memang sangat luar biasa. Yaitu dimulai dari ketika mengandung. Ya, mengandung, maka itu banyak perubahan pada dirinya. Dan kebanyakan banyak yang tidak enaknya. Ya, banyak yang tidak enaknya. Tidak hanya mempengaruhi fisik, ya, yang membuat sakit fisiknya, tetapi juga apa? Mentalnya. Ya, mental juga terganggu. Ya, karena ada perubahan hormon di dalam tubuh seorang ibu. Nah, mentalnya misalnya ya emosinya naik turun ya. Ya, mudah marah, baperan, mudah tersinggung, mudah menangis. Ya, ya, susah tidur begitu. Kalau udah banyak pikiran kan susah tidur begitu. Kayak hati-hati nih. Ya, saya tidak tahu teman-teman di sini sudah ada yang keluarga atau belum. Maka kalau ketika mengandung ini ya maka usahakan untuk terus berpikiran positif, ya jangan mencari hal-hal yang mungkin bisa malah membuat masalah ya. Makanya misalnya ya dalam bersosmed harus hati-hati, karena kadang terkadang kita di sosmed itu suka baperan kan. Nah, jangan nanti sampai mempengaruhi ya, malah mengganggu mental kita ya, pikiran kita. Nah, itu mentalnya. Fisiknya bagaimana? Ada lagi namanya morning sickness ya, atau morning sick. Jadi di waktu pagi itu biasanya kalau perempuan yang sedang mengandung itu mengalami apa ya, pusing, mual, muntah, makan pun tidak enak. Ya, terutama di trimester yang pertama ya, 3 bulan pertama usia kehamilan itu, nah itu sangat berat sekali. Ya, nanti teman-teman ya mungkin yang akhwat akan tahu ya kalau sudah menikah nanti, nah, atau teman-teman yang ikhwan nanti juga akan melihat bagaimana istrinya ya, nah, akan merasakan. Nah, makanya nanti itu kita akan sangat paham bagaimana beratnya ya ibu kita dulu menandung kita, melahirkan ya, mengurus kita itu ketika nanti kita apa ya punya pasangan, punya istri, melihatnya langsung ya, bagaimana beratnya dia ya istri kita. Maka begitulah dulu apa orang tua kita atau ibu kita, dan mungkin lebih parah karena zamannya beda. Kalau sekarang kan mungkin ya lebih banyak ya sudah canggih lah ya, banyak bantuan-bantuan yang bisa dilakukan, tidak seperti dulu mungkin. Nah, maka ya contohnya ya untuk fisik itu juga seperti sembelit ya, susah buang air, kram. Saya juga ya paham lah, ini kram ini di kaki ya. Nah, saya dulu terkejut-kejut kalau istri itu sedang kesakitan kram itu, terkejut gitu. Kita bangun langsung kita pijitkan gitu, kita tarik kakinya, jadi begitu.
ya. Nah, lalu ada pembengkakan kadang di tangan, di kaki, di jari seperti itu. Nah, jadi kalau udah hamil itu udah nggak apa, sedang mengandung itu nggak usah lagi dipikiri dulu apa, takut gemuk, takut apa. Fokusnya apa, agar janin kita sehat, ya. Bayi kita bisa lahir dalam kondisi sehat, normal seperti itu. Itu harapannya. Jadi nggak usah juga kita terlalu memikirkan, waduh ini saya, kita seperti tidak sabar, tidak rela ya dengan kondisi ya fitrah wanita mengandungnya seperti itu. Lalu sakit punggung, ya, juga sakit apa, pusing, mual, muntah. Nah, maka banyak perubahan, dan yang pasti perubahan itu banyak yang tidak enaknya. Ya, banyak tidak enaknya. Tapi inilah sebenarnya ladang amal bagi seorang wanita. Jika di dalam kondisi seperti itu, susah, berat, sulit, sakit, ya dia bersabar, maka itu terus ya mengalir pahala kepada dirinya. Ya. Bahkan ketika seorang ibu yang melahirkan ini juga luar biasa karena bertaruh nyawa. Makanya janji apa Allah kepada perempuan yang meninggal dunia ketika melahirkan, janji Allah melalui lisan Rasulnya adalah ya dia akan mendapatkan apa, pahala seperti mati syahid. Ya, ada 7 itu ya, selain syahid peperangan di dalam apa, melawan musuh Islam. Nah, ada juga yang mendapatkan pahala syahid itu diantaranya wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun. Jadi perempuan yang meninggal dunia karena melahirkan, proses melahirkan, dan dia ya mendapatkan pahala syahid. Begitu juga dengan orang-orang yang sakit perut, ya, tertimpa bangunan, terbakar, seperti itu. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka di sini ya kita fokuskan dulu bakti kita kepada ibu kita. Artinya begini, yang paling berhak mendapat perhatian kita pertama adalah ibu kita. Bagaimana kondisinya? Ya, jangan sampai perhatian kita kepada bapak kita lebih besar. Karena memang mohon maaf, kalau di rumah itu biasanya, mohon maaf yang agak banyak apa ya? Kalau bahasa sini apa ya? Kalau bahasa Medan saya sana apa ya, merepet itu apa ya? Marah-marah begitulah. Ya itu adalah seorang ibu, ya wajar, tidak masalah. Nah, makanya jangan kita lihat itunya, lihat perjuangannya. Ya, siapa ya, melalui perantara siapa kita bisa hidup di dunia ini? Ya, dari rahimnya. Padahal kalau mau saja ibu kita tuh ya, ngapain dia capek-capek, sakit-sakit. Ya. Karena ketika lahir lihatnya anaknya, wah anaknya nggak sesuai dengan keinginannya, pengennya yang perempuan, lahir laki-laki atau sebaliknya. Itu sebentar aja dia mungkin dilempar aja di tong sampah, udah nggak membebani. Tetapi tidak, ya, dia punya harapan yang besar. Bahkan dia rela kalaupun anak itu harus meninggal, mending dia yang meninggal. Anaknya biarkan hidup, ya, bisa tumbuh besar. Tapi tidak. Ya. Nah, adapun setelah kita besar, ya, terkadang ya biasalah, normal. Ya, ibu marah. Terkadang memang dari kitanya, dari anaknya. Yang terkadang ya banyak faktor ya. Faktor lingkungan luar kita bawa ke rumah, yang mana itu tidak disukai oleh orang tua kita. Maka itu sesuatu yang biasa. Nah, karena itu ketika orang tua marah, maka jangan pernah kita melupakan perjuangan atau pengorbanannya. Ya, jangan pernah kita membencinya. Ya, membencinya. Ya, tahan-tahan saja telinga kita. Nah, sabar seperti itu. Karena dulu pun orang tua kita sabar menghadapi kita. Bayangkan ketika di perut itu kita berapa kilo itu. Dibawa kemana-mana. Ya, ketika sudah lahir bayi, ibu kita lagi enak tidur, kita menangis, mau nyusu, ya, harus kita bergadang ditemani. Orang tua kita lebih susah dalam menjaga kita, ya, lebih banyak sabarnya untuk menghadapi kita. Cuma kitanya yang lupa kita seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, terdapat sebuah kisah ya. Ini kisah bakti seorang anak kepada seorang ibu. Dan insya Allah ini adalah berita kisah yang benar karena datang dari seorang syekh ya, yang bernama Sa'ad al-Atiq. Nah, ini seorang syekh, beliau bercerita
bahwasanya ada seorang dokter wanita yang ada di Arab Saudi sana bercerita kepadanya bahwasanya pernah seorang laki-laki berumur 30 namanya Muhammad membawa ibunya ke kliniknya karena ibunya sakit ya, sakit gula ya, sakit gula. Nah, jadi diperiksa. Nah, tetapi dokter ini melihat si ibunya ini memberontak begitu. Ya, nggak mau kabur. Dan si anak tetap memeluknya, ya, tetap memeluknya. Bahkan si ibu ini membuka jilbabnya gitu, melepas, ya, dicakarnya anaknya, digigitnya, bahkan diludahinya, ya. Maka anak ini tetap bersabar, dipakaikannya kembali kerudungnya, lalu, ya, dia tersenyum saja. Nah, setelah konsultasi dengan dokter, dokter ini penasaran. Ya memang, mohon maaf, ibunya kondisinya stres, bahkan gila. Ya, gila. Nah, maka si dokter ini belum tahu. Nah, siapa wanita ini? Maka dengan tanpa rasa malu, anak ini mengatakan, ya laki-laki ini mengatakan, dia adalah ibu saya. Kok bisa melahirkan kamu? Kan begitu. Sebenarnya kan dalam kondisi gila. Maka diceritakan bahwasanya dahulu, ketika ibu dan ayahnya menikah, usia perkawinan masih 1 tahun, ya 1 tahun, nah ayahnya menceraikan ibunya. Dan pada saat itu, ibunya sudah dalam keadaan mengandung. Ya, ditinggalkan, maka stres gila. Nah, singkat cerita, si anak ini sudah mengurus ibunya dari usianya 10 tahun. 10 tahun, maka dia sudah berbakti kepada ibunya, meskipun kondisinya seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, maka pada akhirnya si dokter ini bertanya, dia itu sadar nggak kalau kamu itu adalah anaknya? Tahu nggak begitu? Maka si anak katakan tidak, dia tidak tahu kalau saya ini anak. Tapi apa jawaban laki-laki selanjutnya? Dia tidak tahu kalau saya ini anaknya, tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya. Ya. Dia tidak tahu saya ini anaknya, tapi Allah tahu bahwasanya dia adalah ibu saya. Nah, sehingga apa? Laki-laki ini benar-benar ya, berbakti kepada ibunya. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita, ya pada saat diperiksa itu ibunya, ya biasa kondisi kayak orang stres gila gitu, ketawa-ketawa begitu, dan meminta makan, minta belikan kentang waktu itu katanya. Dibelikan kentang sama anaknya, setelah dibelikan, ya, malah apa? Disemburkan ke muka si anaknya, diludahkan ke muka si anaknya, dan tertawa. Ya, tertawa. Maka si anak ini pun ya bersabar saja, ya, bersabar saja. Nah, jadi ya mungkin sudah biasa menghadapi ibunya, tapi ini kan luar biasa, maksudnya bertahun-tahun dia sudah menghadapi ibunya seperti itu. Insya Allah luar biasa. Maka singkat cerita, ya ketika mereka sudah keluar, sudah selesai periksa, maka dokter ini pun mengunci ruangannya, ya ruangannya dikuncinya, ditutupnya rapat, ya dia menangis terseduh-seduh. Dia katakan, ya selama ini mungkin hanya membaca saja begitu kisah-kisah bakti kepada orang tua, hanya mendengar ceramah saja tentang birrul walidain. Tapi ini ya di depan matanya dia melihat bagaimana ya seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dan ibunya itu dalam kondisi yang tidak normal, artinya ya gila begitu. Padahal kan bisa saja si anak memasukkan ibunya kemana? Ke rumah sakit jiwa gitu. Ya. Tapi tidak. Ya, nah ini artinya apa teman-teman sekalian? Si anak paham betul bahwasanya ya, ibu itu adalah pintu surga buat dirinya. Jadi sebenarnya yang butuh itu siapa? Yang butuh itu adalah kita sebagai anak. Karena kedua orang tua itu pada hakikatnya adalah surga bagi kita. Ya, pintu surga. Karena itu tidak terlalu penting bagi kita bagaimana sikap orang tua kita kepada kita. Ya. Yang jelas kita sekarang sudah hidup, sudah dibesarkan, ya, dalam keadaan sehat, wah, sudah banyak perjuangan orang tua. Gimana pun orang tua, sejelek apapun orang tua kita, sikapnya terhadap kita, maka sebenarnya kita yang butuh.
itu peluang, itu pintu surga buat kita. Ya. Nah, karena itu bagi kita teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, nah maka itu ya, gunakan kesempatannya. Artinya apa? Pintu surga itu masih terbuka lebar di depan kita. Anda terus bersama kita. Jadi jangan disia-siakan ya sebelum terlambat. Terlambatnya itu bisa jadi ya orang tua kita yang duluan Allah panggil ya atau kita duluan. Seperti itu. Nah, kalau orang tua mungkin duluan ya tentu masih ada kewajiban kita, masih bisa untuk berbakti ya pada orang tua. Tapi kalau kita yang duluan bagaimana bakti kita? Sudah selesai, mau minta maaf tidak bisa lagi. Jadi cobalah kita perbaiki ya, cara muamalah kita, komunikasi kita, cara bicara kita kepada orang tua kita. Nah, seperti itu. Nah, baik, ini terkait dengan hadis yang nomor 3 tadi ya. Nah, yang nomor 4, nah ini juga masih sama ya terkait dengan birrul berbakti kepada ibu. Nah, ini tadi menarik karena ternyata salah satu ya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah itu adalah dengan beramal soleh, yaitu amal soleh melalui perantara orang tua kita. Pada pertemuan pertama sudah kita sampaikan, ridho Allah itu terletak pada rasa ridho kedua orang tua kita. Ya, nah maka kalau kita lihat ya, di ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, nah, maka ayat sebelumnya itu terkait dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Jadi perintah untuk mengesahkan atau mentauhidkan Allah atau menjauhi kesyirikan. Nah, itu disandingkan dengan perbuatan baik, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sangat banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. La tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini disandingkan. Ini artinya apa? Sama-sama penting. Bahkan tadi di ayat surah Muhammad, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah lalu tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka ini tidak sah, tidak diterima. Atau sebaliknya, ya, berterima kasih, bersyukur kepada orang tua tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka ini juga tidak diterima. Maka ini ya sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama halnya misalnya yang disandingkan itu misalnya apa ya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalata wa atuz zakah. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Enggak bisa salah satunya ditinggalkan. Apalagi? Qul atiyullah wa atiyur rasul. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, atau Allah wa Rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Dua-dua ini harus, nggak bisa hanya taat kepada Allah dan Rasul, enggak, salah satunya tidak bisa. Maka begitu juga ya sikap atau rasa syukur kita ini harus mencakup keduanya. Syukur kepada Allah dan juga kita bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi sangat erat kaitannya. Nah, jadi ini bisa menjadi wasilah bagi seorang anak jika ini membutuhkan sesuatu, ya, memohon sesuatu kepada Allah, kita punya cita-cita, punya rencana, nah maka kita bisa berwasilah, tawassul, ya, ada perantaranya, ada amal soleh yang menjadi perantara. Nah, kayaknya pekan kemarin saya sudah bicarakan tentang 3 orang yang terjebak ya di dalam goa, seperti itu. Nah maka macam-macam kebaikan nih. Kalau yang di dalam goa itu kan dia menyediakan susunya setiap malam kan, susu kambingnya kan diperasnya untuk kedua orang tuanya. Sampai pada akhirnya dia kemalaman tidur, nah lalu apa? Orang tuanya sudah ketiduran, dipegangnya sampai subuh susu itu dipegangnya. Anaknya nangis-nangis minta, tapi dia nggak kasih. Nah maka untuk sekarang ya silahkan. Ya. Kita mau apa? Minta apa kepada Allah? Ya, sambil kita berdoa kepada Allah, maka lakukanlah tawassul kita. Ya,
ya, berbuat baik kita kepada kedua orang tua. Lakukan sesuatu yang memang disenangi oleh kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lakukan. Jangan mentang-mentang kita ini hidupnya sudah enak, ya, orang tua kita pekerjaannya mungkin pendapatannya banyak, ada pembantu, ya, lalu merasa ya sudah, ya ada kok yang bantu orang tua senang-senang aja kok. Makanya saya katakan dari di awal, kita ini yang butuh kepada orang tua, bukan orang tua yang butuh sama kita sekarang. Ya, perjuangan mereka mungkin sudah selesai, apalagi yang sudah kuliah, sudah menikah, mungkin sudah lepas, tapi kita yang butuh. Ya, kita apa yang bisa kita berikan, ya, untuk mereka ridho. Kalau mereka ridho, maka Allah pun akan ridho terhadap kita. Baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan bab tentang birrul ab, jadi berbakti kepada ayah. Kalau tadi kan hanya kepada ibu. Nah, ini juga ada 2 hadis saya bacakan. An Abi Hurairah qala, ya, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abaru, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Qala ummaka, maka Rasulullah berkata kepada ibumu. Qala, dia berkata lagi kepada siapa? Summaman. Qala ummaka, ibumu. Lalu bertanya lagi untuk ketiga kali. Qala summaman, kepada siapa lagi Rasulullah? Ummaka, ibumu, sampai 3 kali. Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Summaman qala abaka. Nah, yang keempat barulah ayahmu. Nah, lalu hadis yang nomor 6, ya, terkait dengan berbakti kepada ayah, dari Abu Hurairah juga, qala ata rajulun nabiyallah faqala ma ta'muruni. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ya apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Artinya menunggu nih sahabat. Maka birra ummaka, ya, maka berbuat baiklah, berbakti kepada ibumu. Tsumma ada faqala, Rasulullah katakan lagi, yang kedua kepada ibumu, yang ketiga kepada ibumu, ya, tsumma ada rabi'ah, ya, kembali lagi untuk yang keempat kali kepada ibu, bahkan sampai 4 kali. Nah, lalu tsumma ada khamisah. Nah, orang tadi bertanya lagi kepada siapa untuk yang kelima kalinya, barulah, ya, Rasulullah katakan birra abaka. Jadi berbuat baiklah kepada ayahmu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah memang kan selama ini mungkin ya kita tahunya berbakti itu hanya kepada ibu begitu. Ya memang porsinya begitu, ya, sampai 3 kali lipat. Tapi jangan juga kita lupa dengan ayah, ya, karena pada dasarnya perintah berbakti itu untuk kedua orang tua, bukan hanya salah satunya. Tapi dari keduanya ini mana yang lebih prioritas, ya, yang memiliki perhatian yang lebih besar dari kita. Nah, karena memang di lingkungan kita, masyarakat kita, ya, ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, meskipun ini dikatakan ya hadisnya secara sanadnya, ya, lemah, ya, al-jannatu dan ummahat lemah, tapi secara makna ini sahih, ya, benar. Nah, karena pernah seseorang datang kepada Rasulullah izin mau perang, ya, izin mau perang bersama Rasulullah. Nah, tetapi apa? Rasulullah katakan, kamu punya ibu? Ya, kalau punya ibu, punya ya ibu, maka pulanglah, ya, pulang. Nah, setelah itu berbaktilah kepada ibumu. Nah, maka ini juga menggambarkan, mohon maaf, ini kepada ayah seharusnya, ya, mohon maaf, ya. Ya, ini tadi seharusnya dari yang ibu yang pertama tadi, ya. Nah, artinya surga di bawah telapak kaki ibu itu secara sanad dia lemah hadisnya, tetapi secara makna dia sahih. Ya, mohon maaf, ya, bukan kepada ayah, tapi kepada ibu. Nah, adapun kepada ayah ini, nah, bagaimana kita juga bisa memperhatikan. Luar biasa, ya, meskipun dari ayah itu tidak mengandung kita, ya, tidak ada rahimnya, tidak juga melahirkan kita, tidak juga menyusui kita, tetapi luar biasa juga pengorbanan dari seorang ayah itu, ya, seorang ayah. Beliau seorang imam dalam rumah tangga, penanggung jawab, ya,
Dia juga mencari nafkah, segala kebutuhan keluarga termasuk anaknya, ya, apakah itu tempat tinggal, makanan, bahkan pendidikan, itu ayah. Nah, hanya saja mungkin ya. Nah, ini juga kita harus bisa melihat bahwasanya wujud rasa cinta orang tua itu, ibu dan ayah itu terkadang berbeda kepada anaknya. Ya, kalau ibu itu nampak sekali ya, maksudnya meskipun sering marah juga, tapi pelukan, ciuman, tangisan itu nampak jelas ya dari seorang anak, anak melihatnya. Kalau ayah itu kadang beda, dia nggak kelihatan. Mungkin rasa cinta itu terlihat dari apa? Ketegasannya, ya, kedisiplinan yang ia berikan kepada si anak. Dan yang paling jelas itu juga adalah si ayah bertanggung jawab mencari nafkah, keluar bahkan sampai malam, jauh-jauh pergi. Coba perhatikan, ayah itu misalnya kalau jauh nih kerja gitu ya, kalau ditelepon, nelpon istrinya atau nelpon ibu kita, terus kita masih kecil nih, anaknya masih kecil, itu yang sering bicara sama ayah siapa? Anaknya. Pasti yang ceritain itu anaknya ya. Ada kerinduan ya, ada candaan seperti ini ya, ada candaan seperti ini. Tapi memang betul, ini membuktikan keseringannya memang tabiat ayah itu begitu. Katanya begini, laki-laki itu ya, seorang ayah itu kalau melihat anak orang, dia ingat anak sendiri. Lihat anak orang, teringat anak sendiri. Kita lihat istri orang, lupa istri sendiri gitu. Dicandaan. Ya, cuma memang ya mungkin seperti itu. Artinya apa? Ada kedekatan seorang anak itu di hati ayahnya. Berbeda, cara menampakkan itu beda ya, bukan seperti seorang ibu mungkin, tapi begitulah ya, bahwasanya ayah kita itu sangat bertanggung jawab. Bahkan bagi teman-teman kita yang sudah sekolah ya, dari TK mungkin, SD, SMP, SMA, sudah S1 bahkan, atau yang sekarang sedang kuliah atau bahkan sudah bekerja, itu semua tidak lepas daripada peran seorang ayah ya. Siapa yang membiayai kita? Atau paling tidak siapa yang memberikan motivasi buat kita? Saya kalau dulu ingat ketika di pesantren itu, Masya Allah ya, ayah itu terus memotivasi, Masya Allah ya. Ketika ada sesuatu yang kita dapatkan ya prestasi begitu, kita diberikan penghargaan ya. Ketika pun kita menginginkan sesuatu, sebenarnya berat bagi ayah ya, ayah kita untuk memberikannya, untuk mewujudkannya, tapi diusahakan. Saya ingat sekali ya, kalau bicara pribadi ya, dalam hal pendidikan ya, kita belajar luar biasa, Masya Allah ya, rela ya, apa yang dimiliki itu dijual. Ayah itu sudah memikirkan untuk masa depan anaknya ya, sudah memikirkan masa depan anaknya, apa nanti, bagaimana biaya untuk sekolah, bagaimana biaya untuk menikahnya ya, itu sudah dipikirkan jauh hari ya. Beli tanah itu untuk anak-anaknya semua itu nanti. Jadi Masya Allah, itu semua itu bagian daripada tanggung jawab seorang ayah ya. Ayah juga sebagai pelindung bagi anak-anaknya ya, keluarga. Nah, ada sebuah syair ya yang dari Ebit GAD itu ya, yang kalau saya dengar itu luar biasa ya. Memang kebetulan saya anak petani jadi kalau dengar ini rasanya bagaimana, yang judulnya Titip Rindu Buat Ayah itu ya. Nah, kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah, meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Ya, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepiku rindu untuk menuai padi milik kita. Nah, padi milik kita. Nah, kebetulan saya anak petani. Ya, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan, anakmu sekarang banyak menanggung beban. Ya, ini sangat ya menginspirasi. Ya, artinya mengingat kita pada perjuangan seorang ayah. Nah, sehingga ketika pun mereka telah meninggal dunia, ya, ayah telah meninggal dunia, maka perjuangan, pengorbanan itu jelas terlihat di mata kita.
Ya, maka begitu juga hendaknya kita yang nantinya menjadi seorang ayah dari anak-anak kita, tunjukkan perjuangan kita agar itu pun akan dikenang terus oleh anak-anak kita. Terakhir, saya teringat dengan sebuah cerita kisah apa ya istilahnya ini ya, sempat viral ya di Bandung. Nah, ada seorang anak berumur 12 tahun namanya Yuda ya, kalau nggak salah Yuda, yang mengurus merawat ayahnya yang sakit tumor otak di rumah sakit selama 3 bulan. Dia berhenti sekolah dulu 3 bulan untuk apa? Sendiri merawat ayahnya. Ya, nah, itu ada videonya itu. Jadi di Instagram itu sempat viral. Ya, sempat viral. Nah, ibunya bekerja jadi TKW di Arab sana. Jadi masya Allah. Ya. Nah, jadi saya rasa ya sekali lagi jangan kita menunggu orang tua kita susah baru kita berbakti kepada mereka. Ya, tapi carilah celah-celah ya bagaimana agar kita bisa ya membahagiakan ya membuat mereka ridho senang terhadap kita. Jangan tunggu susah. Ya, jangan tunggu susah. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang kuliah belajar yang dengan baik ya berikan nilai yang baik maka insya Allah itu akan membuat orang tua ridho senang seperti itu. Nah, jadi jangan ya mentang-mentang hidupnya enak lalu ya semuanya diserahkan kepada orang lain. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, itu ya terkait dengan bakti kepada ibu tadi ya tema bab yang kedua, bab yang ketiga adalah bakti kepada ayah. Jadi malam ini ada 4 hadis ya. Hadis nomor 3, 4, 5 dan 6 telah kita bahas. Demikian mungkin dari saya, mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yaitu ayah dan ibu kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Khadafi yang telah menyampaikan hadis ke 3, 4, 5 dan 6 di kitab Adabul Mufrad ini. Semoga ilmu ini menjadi keberkahan kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kita tunggu selama 5 menit ya sampai 21:03 ya. Jika tidak akan langsung kita tutup kajian ini. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari penjelasan tadi ada yang belum dipahami ya bagi teman-teman. Ya silakan untuk diinikan dan mungkin karena ini ya Ustaz ya kitab yang dibagikan ini berbahasa Arab gitu jadi agak kurang dipahami gitu. Iya. Ya, Coba jadi, nanti saya cari yang versi apa? Yang versi Arabnya. Versi terjemahnya. Ya, sudah. Tapi itu hanya hadis saja, maksudnya penjelasannya tidak ada di situ. Cuma hadis. Ya, harapannya teman-teman mencatat lah ya yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Khadafi. Paling tidak kita bisa mendapatkan hikmah lah dari bahwa memang benar gitu kan. Bahwa berbakti kepada orang tua ini sangat penting. Bahkan di nomor 2 kan setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini menjadi penting bagi kita yang kemudian masih memiliki orang tua yang masih lengkap orang tuanya gitu ya untuk kemudian tidak kita sia-siakan. Dan bagi teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah meninggal ya bisa memiliki amalan lain yang seperti beristighfar untuk orang tuanya dan sebagainya gitu. Ya masih kita tunggu ya, masih ada 2 menit lagi ya teman-teman yang ingin bertanya. Jika tidak ada kita akan langsung tutup. Insyaallah nanti setelah kita akan menunggu persetujuan dari yayasan ya. Kalau misalnya yayasan sudah mengizinkan kita untuk berkumpul di masjid, insya Allah akan kita kajian secara offline ya Ustaz ya di Masjid Raya Mujahidin.
Baiklah, jika tidak ada, kita ada yang mau tanya kan? Silahkan. Oh, ini sudah ada yang bertanya. Dari Ahina Azmi Aziz, yang tadi membaca Al-Quran nih. Izin bertanya, bagaimana adab untuk mengajak saudara kita untuk beribadah kepada Allah? Karena jika kita tegur, saudara tersebut malah marah. Oh, ini kayaknya di luar pembahasan ya, Ustaz. Bagaimana? Tidak apa ya, Ustaz ya? Nggak apa, Iya. nggak apa. Ini bagaimana nih caranya adab kita untuk kemudian mengajak saudara kita untuk beribadah kepada Allah. Ini kan biasanya tidak enak nih Ustaz sama saudara kita kan. Apalagi sama orang tua untuk ngajak ibadah, itu agak malu. Gimana nih Ustaz? Ya, ya memang mengajak itu harus dengan hikmah ya, dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, dan juga kepada orang yang tepat begitu. Jadi harus ada strateginya, tidak sembarangan. Nah, tapi kalau memang ya kita sudah mengajaknya dengan kata-kata yang baik, dengan cara-cara yang baik, dan ternyata membuat dia marah begitu kan? Maka begini, kewajiban kita itu adalah mengajak saja, mengingatkan saja. Ya, masalah dia mau tidak mau, ya itu urusan dia. Karena begini, di dalam mengajak orang pada kebaikan itu, ke jalan Allah itu prinsip pertamanya, ya bukan agar dia itu menjadi orang baik. Bukan. Prinsip pertamanya itu adalah di dalam Al-Quran itu, walat ummatum minhum limata'il qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ma'dzirah itu agar pelepas tanggung jawab kita kepada Allah. Ya. Nah, yang pertama, prinsip kita dalam mengajak kebaikan kepada orang itu adalah agar melepas tanggung jawab kita kepada Allah. Karena mengajak orang kepada kebaikan atau dakwah itu adalah perintah Allah kepada kita. Nah, harapan yang kedua adalah baru wala'allahum yattaqun. Dan mudah-mudahan orang atau mereka yang kita ajak itu menjadi orang yang bertakwa. Itu bonus buat kita. Ya, jadi setiap kebaikan yang dia lakukan, ya karena dakwah kita, maka kita pun mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang dia lakukan. Nah, itu baru. Nah, maka jangan berkecil hati. Ya, ketika kita mengajak orang lain, lalu dia menolak atau bahkan marah, jangan berkecil hati. Ya. Dan keberhasilan sebuah dakwah, ya, keberhasilan di dalam dakwah atau mengajak orang dalam kebaikan itu bukan dilihat dari berapa banyaknya. Ya. Lihat saja Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, tapi hanya segelintir orang yang beriman. Ya, itu Nabi. Nah, maka tapi Masya Allah, beliau terus mendakwahkannya, mengajak orang kepada kebaikan selama itu 950 tahun. Jadi kesabarannya luar biasa. Nah, maka ini pandai-pandai ya. Kalau memang dia diingatkan, tapi ternyata marah, tapi habis itu baik lagi, nggak apa-apa, ingatkan lagi. Kalau marah, stop dulu nih. Nah, kalau udah enakan, ya saling tegur-tegur sapa, ingatkan lagi, tapi caranya hati-hati, mengajak itu jangan kasih ancaman, ya, atau menjudge, ya, ngejudge ya kamu nanti ini langsung masuk neraka atau apa, jangan. Berikan berita gembira dulu, ya, keutamaan disampaikan itu yang keutamaan yang membuat orang senang dulu, ya, jangan ancaman, ya, jangan ancaman dulu. Nah, seperti itu. Kalau memang dia masih marah sama kita, ya sudah, stop saja, berarti kita ganti dengan cara apa? Dengan kuduah itu berikan contoh, ya, contoh kita itu beribadah. Jadi boleh beribadah itu memperlihatkan kepada orang lain dengan niat agar dicontoh, agar diikuti. Ibadah apa saja boleh diperlihatkan. Tapi niatnya bukan karena ria ingin dipuji, bukan seperti itu. Jadi dakwah itu bisa dengan lisan, ya bisa juga dengan perilaku kita. Nah, bahkan juga dengan tulisan juga bisa ya, tapi hati-hati juga tulisan pun jangan sindir-sindir, ya, jangan sindir-sindir. Nah, nanti malah orang menjauh begitu. Ya, nah, seperti itu. Ya, itu umum saja begitu. Wallahu a'lam bishawab itu ya. Ya, mungkin Ahina Azmi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khalafi. Jika memang belum jelas, silahkan di komen.
Saya rasanya udah jelas ya. Semoga ini bisa diterapkan ya. Yang jadi kalau misalnya kita mau dakwah tuh harus sabar lah, harus sabar gitu ya. Sabar dalam mengingatkan dan juga mendoakan. Itu tawasul hak, tawasul sabar seperti itulah. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lain lagi, kita akan tutup ya kajian kita pada malam hari ini. Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Muhammad Khadafi yang telah ya, bersedia mengisi kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita ketemu lagi di pekan depan di pukul 8 malam ya, di malam Kamis, di malam Jumat ya, di hari Kamis pukul 8 sampai pukul 9 malam Indonesia bagian barat. Baik, kita tutup kajian ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.